Baik, saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Anda bisa lihat bahwa tanggung jawab kita yang sebenarnya. Saya menutup dengan sebuah kisah. Seorang martir bernama Laurentius. Sambil instrumen musik persiapkan. Kisah martir Laurentius. Laurentius adalah kepala diaken di jemaat di Roma. Laurentius adalah kepala diaken di jemaat Roma. Sewaktu uskupnya Sixtus dihukum mati, ia menemaninya sambil menghibur sang uskup Sixtus yang meninggal sebagai martir bersama dengan 4 orang lain diakennya yang dieksekusi pada tanggal 6 Agustus tahun 258. Sebagai kepala diaken, Laurentius bertugas mengurus harta kekayaan gereja Roma. Sejak awal mula jemaat Roma ini memiliki banyak harta. Selain memiliki uang, semua peralatan ibadahnya pun terbuat dari emas dan perak. Jemaat di Roma juga membantu banyak janda dan anak miskin. Selain itu, jemaat di Roma juga membantu jemaat-jemaat miskin di daerah lain. Semua pekerjaan ini diurus oleh Laurentius. Sang uskup Sixtus telah dieksekusi mati bersama 4 rekan diakennya. Pada saat itu ada bernama Macrianus, gubernur Roma. Mengetahui tentang kekayaan jemaat di Roma, gubernur ingin mengambil kekayaan yang ada di jemaat itu. Ia memerintahkan tentaranya supaya menangkap sang diaken Laurentius. Dalam perjalanan menuju tempat gubernur, Laurentius disiksa sepanjang jalan oleh tentara yang menangkapnya. Ketika berjumpa dengan sang gubernur, terjadilah tanya jawab berikut ini antara gubernur dan Laurentius. Gubernur Macrianus bertanya, "Aku dengar engkau menyebut dirimu sebagai seorang Kristen yang memiliki banyak uang, emas dan perak. Imam-imammu mempergunakan bejana-bejana emas dan perak dalam ibadahmu. Apakah hal itu benar?" Jawab Laurentius, "Benar sekali, jemaat kami mempunyai banyak harta." Gubernur berkata, "Bawalah harta yang banyak itu kemari. Bukankah kitab sucimu mengatakan bahwa serahkanlah kepada kaisar apa yang menjadi milik kaisar? Kaisar membutuhkan benda-benda itu untuk membiayai pertahanan negara. Oleh karena itu, engkau harus menyerahkannya kepadaku." Laurentius menjawab, "Dalam tempo 3 hari, aku akan membawanya kepadamu. Kekayaan jemaat yang besar itu." Laurentius menjawab. Gubernur sangat gembira mendengar jawaban Laurentius. Gubernur tidak sabar lagi menunggu harta karun itu diletakkan di hadapannya. Ketika tiba hari yang ditentukan, gubernur diiringi oleh pejabat-pejabat lain mendatangi jemaat Kristen di Roma. Mereka diterima dengan ramah oleh sang diaken Laurentius di gereja, di pintu gereja, dan dimohon untuk masuk ke dalam. Laurentius persilakan sang gubernur dan para pejabat masuk ke dalam gereja. Setelah itu terjadi, maka terjadilah tanya jawab gubernur dan Laurentius berikut ini. Gubernur bertanya kepada Laurentius sang diaken, "Apakah harta kekayaan itu sudah terkumpul?" Laurentius menjawab, "Sudah terkumpul tuanku." "Apakah tuanku bersedia masuk ke dalam untuk melihatnya?" Kemudian Laurentius membuka pintu gereja dan mempersilakan gubernur masuk ke dalam. Namun apa yang terjadi? Ketika Laurentius membuka pintu gereja dan gubernur sangat terkejut dengan apa yang dilihatnya. Di sana telah berkumpul orang-orang miskin yang dipelihara oleh gereja Roma. Pada deretan kursi yang pertama duduklah orang-orang lumpuh. Deretan kedua duduklah orang buta. Deretan ketiga anak yatim piatu dan para janda. Deretan keempat kursi duduklah para fakir miskin. Gubernur berkata, "Laurentius, apa maksudmu dengan semuanya ini? Di mana emas dan perak yang engkau janjikan itu?" Laurentius berkata, "Tuanku gubernur, harta kekayaan gereja yang aku maksudkan adalah apa yang sekarang ada di hadapan tuanku. Dalam diri anak yatim piatu dan janda ini, tuanku dapat melihat emas, perak, permata, dan batu-batu mulia. Itulah kekayaan yang sebenarnya. Pergunakanlah mereka dengan meminta mereka berdoa untuk tuanku gubernur dan kaisar. Doa-doa mereka akan menjadi senjata ampuh bagi tuanku dalam melawan musuh-musuh tuanku." Gubernur sangat marah dan memerintahkan tentaranya supaya menangkap Laurentius dan memasukkannya ke dalam penjara bawah tanah. Laurentius menjalani hukumannya dengan siksaan. Dan pada akhirnya dia mengalami eksekusi mati, saudara.
Laurentius mati sebagai martir dengan sangat mengerikan pada tanggal 7 Agustus tahun 258. Para pasukan menyediakan lempengan besi panas dan Laurentius dibaringkan di atasnya. Laurentius menjalani hukuman dengan sukacita. Di atas lempengan besi yang membara itu, ia berdoa bagi gereja Kristen di Roma dan memohon pertobatan seluruh penduduk Kekaisaran Roma kepada Allah. Seorang tentara Roma yang bertobat pada saat itu bernama Romanus, yang juga menyaksikan peristiwa itu bertobat. Namun pada saat dia bertobat menjadi Kristen, saat itu juga dia dihukum mati dan dibunuh. Saudara, Laurentius menunjukkan teladan yang luar biasa. Marilah hidup kita menjadi berkat. Laurentius dipanggang di atas besi sampai mati, saudara, sebagai martir. Ketika gubernur minta harta kekayaan yang dia tunjukkan, orang lumpuh, orang buta, anak yatim dan janda, kemudian fakir miskin. Gubernur tersinggung, mana kekayaan gereja yang harus engkau sumbangkan? Laurentius bilang, Tuhan, inilah kekayaan gereja sesungguhnya. Pakailah mereka untuk berdoa bagi Tuhan dan bagi Kaisar. Maka seluruh musuh Romawi akan takluk. Karena apa? Tuhan akan mendengar doa-doa mereka. Inilah kekayaan gereja yang miliki. Saudara, kekayaan dunia beda dengan kekayaan Tuhan. Jadilah hamba Tuhan yang betul mau melayani. Bukan untuk kebanggaan diri. Bukan untuk nama besar. Tapi biarlah seperti Yohanes katakan, aku semakin kecil, biarlah dia semakin besar. Kristus semakin besar, saudara. Dan Laurentius rela menjadi martir. Tuhan Yesus memberkati kita, Bapak Ibu Saudara. Kita angkat pujian. Tuhan, ini tugas kami. Kan pada kami hati yang mengasihi, hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, mereka yang tersesat. Hati kami iba seperti hatimu, seperti hatimu Yesus. Berikan pada kami, berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, mereka yang tersesat. Hati kami iba, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Tuhan, ini tugas kami. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Terima kasih Tuhan. Biarlah khotbah ini boleh menjadi berkat bagi kami. Kami memiliki tujuan hidup sebagai orang Kristen yang sesuai dengan tujuan yang Tuhan Yesus mau. Kami mau rela melayani dan melayani Tuhan sampai akhir hayat kami. Terima kasih Bapa. Engkau naik ke surga, tapi Engkau memberikan mandat tanggung jawab ilahi untuk kami melayani Engkau. Berkati kami semua Tuhan. Ajar kami untuk kami mau sangkal diri. Matikan keegoisan kami. Ajar kami rela pikul salib, siap menderita. Sehingga kami layak menjadi pengikut-Mu Tuhan. Dan ajarkan kami untuk melakukan segala sesuatu tanpa berbantah-bantah dan bersungut-sungut. Dan bahkan ketika kami melakukannya, kami lakukan semua seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kami bersyukur kepadamu Tuhan.